Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Maula Rosyida dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Kiai Haji Muhammad Ali Shodiq, Tulungagung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kepesantrenan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen SDM pendidik pondok pesantren. Untuk yang pertama-tama kita akan membahas pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu tersendiri. Apa sih arti dari manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Kita mungkin lebih sering mendengar istilah keren dari manajemen sumber daya manusia, yaitu apa? Human Resource Management, HRM. Setelah kita mengetahui artinya, kita akan langsung memasukkan pada kepesantren. Tadi awal kita akan membahas manajemen sumber daya manusia pendidik di pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan juga sebagai penyedia jasa pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan perubahan pengelolaan yang berorientasi masa depan yang kompetitif. Untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu menjawab segala tuntutan zaman, langkah awal yang dibenahi adalah manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses MSDM pendidik. Yang pertama yaitu perencanaan MSDM. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, orientasi pendekatan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, evaluasi kerja. Nomor 6, pengajian dan penghargaan. Yang ketujuh, pengembangan karir. Yang kedelapan, kesejahteraan dan dukungan. Yang ke-9, komunikasi dan kolaborasi. Yang ke-10, pengelolaan data. Proses MSDM pendidik ini perlu dijalankan dengan baik untuk memastikan pendidikan agama dan yang berkualitas di pondok pesantren dan pengembangan pendidik yang efektif dalam memenuhi misi pendidikan pesantren. Apa sih fungsi dan tujuan manajemen SDM pendidik pondok pesantren? Fungsi dari manajemen sumber daya manusia kurang lebih dapat diartikan sebagai tugas-tugas yang dikerjakan oleh bidang manajemen. Manajemen sumber daya manusia akan melakukan berbagai instrumen agar aspek sumber daya manusia perusahaan terkelola dengan baik. Tujuan keseluruhan dari manajemen sumber daya manusia yaitu untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai kesuksesan melalui orang-orang. Tujuan perencanaan SDM juga dapat menjamin penggunaan yang optimal terhadap SDM pada organisasi saat ini, menyediakan SDM yang dibutuhkan oleh organisasi di masa mendatang baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Proses manajemen sumber daya manusia SDM pendidik di pondok pesantren melibatkan sejumlah langkah yang penting untuk mengelola pendidik secara efektif. Proses pengelolaan SDM pendidik pada kapasitasnya sebagai bagian dari personalia lembaga pendidikan menggunakan tahapan manajemen SDM. Tahapan ini dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan pengembangan, dan evaluasi. Hal ini penting karena manajemen sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi. Apakah bentuk serta tujuannya? Organisasi dibentuk sebagai visi dan misi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya misi diurus dan dikelola oleh manusia. Maka dari itu, cara untuk mengembangkan SDM yaitu meningkatkan kualitas tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan. Terdapat dua jenis pengembangan SDM, yaitu pengembangan secara formal dan secara informal. Kedua jenis pengembangan SDM tersebut dalam kenyataannya tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi sebagai suatu upaya peningkatan kualitas SDM.
Terdapat 5 domain penting dalam pengembangan SDM bidang pendidikan, yaitu profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerjasama. Pengembangan pada kelima domain tersebut diperlukan upaya pengendalian mutu terpadu atau Total Quality Control (TQC). Selain itu, pendidikan dan latihan sebagai wahana pengembangan SDM diperlukan suatu program diklat terpadu agar tercapai efektivitasnya. Untuk merektualisasi nilai pesantrenan, salah satunya dengan pembinaan, penanaman, dan pemupukan nilai keagamaan. Yang kedua, penanaman etos keilmuan. Yang ketiga, membangun semangat kewirausahaan. Yang keempat, kita dapat membangun etos kerja modern. Yang kelima, membangun kualitas pribadi mandiri. Dengan terbentuknya nilai-nilai itu akan mampu membangkitkan kekuatan dengan total santri dan alumni puluhan juta jiwa. Potensi besar ini akan menciptakan ledakan multi-efek yang luar biasa. Dalam aktivitas perekonomian akan terjadi aktivitas produksi dan sirkulasi produksi, sehingga ekonomi di tingkat bawah akan menggeliat, dan pada gilirannya akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi keumatan atau mikro yang berbasis masyarakat pesantren dan sekitarnya. Karena logika dari gerakan ekonomi melalui jaringan pesantren ini akan membuka lapangan dan peluang kerja masyarakat bawah sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Adapun komponen-komponen manajemen sumber daya pendidik. Komponen manajemen sumber daya pendidik dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen personalia, merupakan proses pengelola pendidik sebagai bagian dari tenaga edukatif di lembaga pendidik. Yang kedua, komponen kinerja dan proses pengelola tenaga pendidik sebagai bagian dari tenaga administratif. Terdapat beberapa lembaga pendidik yang melakukan dan menerapkan manajemen SDM, tetapi kinerja SDM tidak terukur dan tidak berstandar. Kedua komponen ini memerlukan pengelolaan yang maksimal agar kinerja dan aktivitas pendidik berdampak besar pada pengembangan lembaga pendidikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.